Kapan Nyi Roro Kidul muncul? Nyi Roro Kidul dalam legenda dan mitologi Jawa seringkali dikaitkan dengan keberadaannya yang muncul secara tidak terduga dan misterius. Dalam beberapa versi cerita, Nyi Roro Kidul dikatakan muncul saat malam tiba atau ketika laut sedang bergelombang. Dia bisa muncul di tepi pantai, di atas ombak, atau dalam berbagai wujud mistis yang berbeda. Beberapa cerita juga menggambarkan bahwa orang yang melihat Nyi Roro Kidul dapat terpesona oleh kecantikannya dan tertarik untuk mengikutinya. Seringkali hal ini yang dipercaya sebagai salah satu penyebab orang hilang atau terdampar di Laut Selatan. Penting untuk diingat bahwa Nyi Roro Kidul adalah bagian dari mitos dan legenda, dan munculnya dalam cerita-cerita adalah aspek mistis dari kebudayaan Jawa. Tidak ada waktu atau tempat tertentu di dunia nyata di mana Nyi Roro Kidul muncul secara fisik. Peran Nyi Roro Kidul dalam cerita-cerita ini adalah untuk menggambarkan pengaruhnya sebagai penguasa Laut Selatan dan pelindung masyarakat pesisir selatan. Di mana Nyi Roro Kidul muncul? Nyi Roro Kidul dalam legenda dan mitologi Jawa sering dikaitkan dengan munculnya di sekitar pantai selatan Pulau Jawa, Indonesia. Konon dia tinggal di sebuah istana megah di dasar laut di wilayah tersebut. Tempat-tempat tertentu yang sering dikaitkan dengan kemunculan Nyi Roro Kidul meliputi beberapa tempat. Yang pertama adalah Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis di Yogyakarta adalah salah satu lokasi yang paling terkenal dalam kisah Nyi Roro Kidul. Beberapa orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul sering muncul di pantai ini dan ada berbagai upacara dan ritual yang diadakan untuk menghormatinya di sini. Yang kedua, Pantai Selatan Jawa. Selain Parangtritis, pantai-pantai lain di selatan Pulau Jawa juga sering dikaitkan dengan kemunculan Nyi Roro Kidul. Masyarakat pesisir daerah ini sering menganggapnya sebagai pelindung mereka. Ketiga, Pantai Parangkusumo Bantul, Yogyakarta. Dikatakan penduduk di Yogyakarta sendiri masih mempercayai pantai ini punya keterkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Pantai yang berlokasi di sebelah barat Pantai Parangtritis menjadi salah satu pantai yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Dalam tradisi Jawa, pantai ini dianggap sebagai salah satu gerbang utama atau jalan tol menuju keraton gaib Laut Selatan, yaitu kerajaan Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan Samudra Hindia. Keempat, Pantai Pelabuhan Ratu. Pantai Pelabuhan Ratu yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat, juga memiliki kaitan dengan legenda Nyi Roro Kidul. Tempat ini sering dikunjungi oleh orang yang ingin mencari keberuntungan, perlindungan, atau berkomunikasi dengan Sang Dewi. Kelima, Hotel Ina Samudra. Dibangun oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno pada tahun 1962. Awalnya hotel ini diberi nama Samudra Beach Hotel. Mulai terkenal di kalangan masyarakat awam karena di hotel ini ada kamar khusus yang kabarnya diperuntukkan khusus untuk Nyi Roro Kidul, yakni kamar bernomor 308. Di dalam kamar khusus yang ditata dan selalu dirawat ini, dilengkapi barang-barang yang amat disukai Nyi Roro Kidul. Mulai dari baju dengan nuansa warna hijau, kosmetik, kembang 7 rupa, kemenyan, dupa, parfum, hingga jajanan pasar. Dikisahkan, kamar ini juga menjadi pintu gerbang untuk masuk ke istana. Dengan bermeditasi di dalam kamar tersebut, roh orang yang bermeditasi bisa masuk melayang ke alam gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Keenam, Pantai Parangkursi Banyuwangi. Terletak di Dusun Ringinagung 56, Kecamatan Pesanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur, pantai ini juga disebutkan sebagai salah satu lokasi pintu gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul. Di sini terdapat bebatuan karang yang formasi bentuknya membentuk kursi setinggi sekitar 15-20 meter. Konon kabarnya, kursi tersebut dipercaya sebagai salah satu kursi singgasana dari sang penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Mengapa Nyi Roro Kidul dianggap sebagai ratu gaib?
Dan mengapa kebanyakan orang Indonesia sangat percaya akan keberadaannya? Nyi Roro Kidul dianggap sebagai ratu gaib dalam budaya Indonesia, terutama di Pulau Jawa, karena perannya yang sangat penting dalam mitologi dan kepercayaan tradisional. Beberapa alasannya adalah, yang pertama, warisan budaya dan mitologi. Cerita tentang Nyi Roro Kidul telah ada dalam mitologi dan budaya Jawa di Indonesia selama berabad-abad. Keberadaannya sebagai makhluk gaib yang menguasai Laut Selatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia. Yang kedua, perlindungan lautan. Nyi Roro Kidul dianggap sebagai pelindung perairan selatan Indonesia, terutama bagi nelayan dan para pelaut. Masyarakat percaya bahwa dengan memberikan persembahan dan penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, mereka akan mendapatkan perlindungan dari bahaya laut dan cuaca buruk. Ketiga, simbol keindahan alam. Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan gaun hijau, sehingga ia juga dianggap sebagai simbol keindahan alam. Keindahan pantai selatan Jawa dan lautnya sering dikaitkan dengan pesonanya. Keempat, ritual dan persembahan. Masyarakat setempat sering melakukan ritual dan memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul sebagai bentuk penghormatan. Ini bisa berupa tawaran bunga, perhiasan, atau makanan sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaannya. 5. Kepercayaan tradisional. Kepercayaan pada makhluk gaib seperti Nyi Roro Kidul masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pesisir. Beberapa orang mempercayai bahwa mereka bisa berkomunikasi atau mendapatkan bantuan dari Nyi Roro Kidul melalui ritual ataupun doa. 6. Cerita dan legenda populer. Nyi Roro Kidul juga dikenal melalui cerita-cerita dan lagu-lagu rakyat yang menceritakan kisah-kisah tentangnya. Popularitas dan kesinambungan cerita ini berkuat kepercayaan masyarakat terhadapnya. Meskipun Nyi Roro Kidul adalah mitos dan legenda, peran serta keberadaannya dalam budaya Indonesia sangat kuat. Kepercayaan pada Nyi Roro Kidul mencerminkan warisan budaya yang kaya, kecintaan masyarakat terhadap laut, serta hubungan mendalam dengan alam dan lingkungannya. Nyi Roro Kidul dalam balutan karya. Nyi Roro Kidul seringkali menjadi tokoh dalam perfilman di Indonesia seperti Kutukan Nyai Roro Kidul, Bangunnya Nyi Roro Kidul, Dewi Angin-Angin, Susuk Nyi Roro Kidul, Kisah Cinta Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Nyi Roro Kidul menginspirasi perancangan salah satu tokoh hero dalam permainan games Mobile Legends bernama Kadita. Cerita 5 artis yang mengaku pernah bertemu Nyi Roro Kidul. Yang pertama, Roro Fitria. Bertemu dengan Nyi Roro Kidul membuat Roro Fitria senang. Pasalnya, sudah bertahun-tahun artis seksi ini ingin bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang disebut sebagai Ratu Pantai Selatan. Saya sudah sering bertapa dan melakukan ritual kejawen lainnya, tapi tidak pernah bertemu. Baru kali ini Ibu Ratu, Nyi Roro Kidul, berkenan rawuh. Pertemuan Roro Fitria dengan Nyi Roro Kidul terjadi saat ia bertapa di Goa Penepen, Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, Maret 2014. Bopak Castello. Pengalaman komedian Bopak Castello terjadi saat dirinya mengalami mati suri. Saat itu dirinya bertemu Nyi Roro Kidul di tahun 1993. Sejak saat itu, ia mengaku indera keenamnya terbuka dan bisa melukis hantu. Lebih anehnya lagi, sejak saat itu, Bopak jadi punya kemampuan untuk melukis secara gaib. Ia mengaku bisa melukis berbagai wujud makhluk halus yang ada di sekitarnya. Vivi Buntaran. Saat berperan di film Dewi Ular, Titisan Nyi Blorong pada 2013 silam, artis seksi Vivi Buntaran mengaku pernah datangi makhluk gaib menyerupai Nyi Roro Kidul melalui mimpinya. Karena merasa takut, Vivi pun langsung menghubungi guru spiritualnya guna menanyakan mimpi tersebut. Namun, tak dipungkiri, sejak kecil Vivi memang sering didatangi makhluk gaib saat sedang tidur. Tapi, kata guru spiritualnya,
mimpi tersebut tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi kehidupan Vivi. Setelah sang guru spiritual bilang kalau Nyi Roro Kidul memberikan restu, kepercayaan diri Vivi pun bertambah. Meski begitu, ia sempat merasakan keganjilan saat syuting di pantainya. Misalnya perubahan cuaca yang tadinya panas lalu tiba-tiba mendung dan turun hujan. Belum lagi kuda yang menarik kereta kencana Nyi Roro Kidul tiba-tiba tak mau jalan. Julia Perez. Kejadian yang dialami oleh artis Julia Perez bertemu dengan Nyi Roro Kidul adalah ketika dirinya menyambangi kamar 308 Hotel Ina Samudra Beach, Pelabuhan Ratu Sukabumi, yang dipercaya sebagai kamar Nyi Roro Kidul. Di kamar itu, Jupe berdoa di depan lukisan Nyi Roro Kidul, dan Jupe terkejut ketika pada suatu saat melihat mata sang Ratu Pantai Selatan itu berkedip. Meski takut, Jupe berusaha tetap tenang. Jupe melakukan ritual itu untuk menyandang gelar titisan Susana. Yang terakhir, Chef Aiko. Berbeda dengan para selebriti lainnya, Chef Aiko justru sering melihat sosok Nyi Roro Kidul. Yang menarik adalah saat ia melihat Nyi Roro Kidul hadir di saat pawai Jokowi setelah terpilih sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Terpilihnya Jokowi Yusuf Kala sebagai Presiden RI periode 2014-2019 ditandai dengan digelarnya pesta rakyat yang dihadiri ribuan masyarakat. Mereka pun mengiringi perjalanannya dari gedung MPR sampai Istana Negara. Dalam iringan pawai tersebut, sosok tak kasat mata terlihat oleh beberapa orang, salah satunya Chef Aiko. Bahkan ia mengatakan sosok Prabu Siliwangi dan Ratu Pantai Selatan berada di antara kerumunan massa. Chef Aiko mengatakan bahwa banyaknya makhluk tak kasat mata tersebut saat pelantikan Jokowi Yusuf Kala dikarenakan rasa keingintahuan sang makhluk gaib. Kenapa ada Ratu Kidul atau Ratu Mas Kidul, Ratu Pantai Selatan, Ratu Nyi Roro Kidul? Bukankah itu ratu yang sama? Anda benar, terdapat beberapa nama dan mitos yang terkait dengan penguasa gaib laut di sekitar Jawa dan pantai selatan Indonesia, dan seringkali mereka disebut dengan nama yang berbeda, seperti Ratu Kidul, Ratu Mas Kidul, Ratu Pantai Selatan, dan Ratu Nyi Roro Kidul. Namun, ada perbedaan dalam interpretasi dan cerita-cerita mengenai sosok ini. Ratu Kidul sering dianggap sebagai penguasa gaib laut selatan Jawa yang memiliki kekuatan magis, dan dia sering dikaitkan dengan warna hijau laut dan diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cuaca laut. Terkadang Ratu Kidul digambarkan sebagai sosok yang bisa memberi berkah atau sial kepada nelayan ataupun pelaut. Ratu Mas Kidul di sisi lain seringkali dipersepsikan sebagai sosok yang lebih terkait dengan kecantikan dan daya tarik, serta memiliki kekuatan gaib untuk menarik hati pria. Namun pada dasarnya, Ratu Mas Kidul adalah varian atau versi lain dari mitos Ratu Kidul. Ratu Pantai Selatan adalah istilah umum yang mengacu pada entitas gaib yang tinggal di sekitar pantai selatan Jawa. Ia bisa mencakup Ratu Kidul, Ratu Mas Kidul, atau bentuk lain dari mitos yang sama. Ratu Nyi Roro Kidul adalah tokoh yang sering dikaitkan dengan Ratu Kidul. Tetapi, dia sering dianggap sebagai bentuk khusus atau sosok yang lebih manusiawi. Dia juga memiliki peran dalam mitos dan legenda yang berbeda dari Ratu Kidul. Sebagai akibatnya, terdapat perbedaan dalam pandangan dan cerita rakyat mengenai penguasa laut selatan ini di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun beberapa aspek dari mitos ini serupa, mereka juga memiliki perbedaan dan nuansa yang membuat masing-masing karakter memiliki identitas unik dalam budaya rakyat setempat. Dunia ini terus menyimpan rahasia yang belum terungkap. Bukan hanya mitos, tapi mungkin juga kebenaran yang masih tersembunyi. Apakah kalian benar-benar percaya pada keberadaan Nyi Roro Kidul, ataukah semua hanya mitos dan cerita lama? Kami mungkin tidak punya jawaban pasti, tapi yang jelas dunia gaib selalu memikat dan menyimpan misteri yang menarik. Teruslah menjelajahi, belajar, dan selalu buka pikiran kalian terhadap kemungkinan-kemungkinan yang belum terpikirkan sebelumnya.
Jadi jangan berhenti mencari jawaban dan siapa tahu kalian akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.